Bab 3956. Hanya ada suara emas dan besi yang bertabrakan. Dan percikan api meledak. Dan kedua pedang Sue Lingzun mengenai palu godamnya. Dan pada saat yang sama, kedua pedang di belakangnya juga datang tiba-tiba. Namun, saat dia jauh dari nomor 11 Taiksu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu adalah perisai cahaya yang terkondensasi dari kekuatan keabadian, yang langsung memblokir serangan pendekar pedang gila itu. Ada cukup banyak bantuan. Tapi terus kenapa? Orang ini mendengus dingin. Seolah dia tidak menganggapnya serius saat menghadapi serangan gabungan beberapa orang. Kekuatan abadi yang beredar dapat dilihat pada baju besi dewa palsunya. Membentuk pertahanan yang kuat dengan kekuatan abadi. Itulah sebabnya dia sangat percaya diri. Sue Lingzun juga terguncang di bawah palu godamnya. Dan konfrontasi singkat telah menunjukkan kekuatan luar biasa dari orang Taiksu nomor 11. Yang sebanding dengan semua orang Taiksu yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Sangat berbeda. Xiaoyan, yang ditekan oleh alam gelap dan gelap, melihat pemandangan ini. Dan matanya juga sedikit terkonsentrasi. Dia melihat nomor orang ini. Yang berarti dia berada di peringkat ke-11 di antara pasukan Taiksu di alam Suanyin. Dapat dilihat dari sini bahwa dia adalah kekuatan puncak yang mewakili Taisu di sini. Jadi tidak mengherankan jika kekuatan yang dia tunjukkan sekarang. Jika dia bisa dibunuh dengan mudah, dia mungkin tidak layak mendapatkan nomor 11-nya. Tapi Xiaoyan melihat para senior yang keluar dari bawah hulu ini. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka seharusnya dapat dengan mudah membunuh nomor 11 Taisu. Labu harta karun ini diberikan kepadanya oleh leluhur Changmang. Dan beberapa senior di dalam labu harta pastilah eksistensi teratas di dunia. Atau orang-orang yang ingin dilindungi oleh leluhur Changman. Tidak mungkin mereka menjadi lemah. Setidaknya mereka tidak akan bergabung untuk berurusan dengan seseorang yang memiliki kekuatan abadi. Saat ini, banyak orang Taiksu datang dari belakang. Dan mereka bergabung dalam medan perang dalam sekejap. Ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu sudah sulit menghadapi puluhan ribu orang Taiksu. Dan sekarang dukungan Taiksu datang lagi. Situasi di medan perang ini pasti sepihak. Dan ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu mungkin akan dibantai oleh Taiksu dalam waktu singkat. Zuchi melihat pemandangan ini. Giginya rapat. Dan dia tidak berniat bertarung lagi. Karena situasi saat ini tidak perlu lagi bertarung. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Tidak ada peluang untuk menang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak Taiksu meskipun mereka tidak benar-benar abadi. Semua orang dapat menggunakan kekuatan abadi yang kuat. Berdasarkan ini saja, orang-orang Taiksu ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika mereka memiliki jumlah dewa yang sama, mereka mungkin dapat melawan mereka. Meskipun ada ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu, dewa yang sebenarnya adalah hanya ribuan orang. Itu saja. Kesenjangannya sangat besar. Hasilnya tidak perlu dipikirkan. Tetapi Permaisuri masih tidak berniat mundur. Sepertinya dia berniat untuk melawan Taiksu di sini. Tapi Zuchi tidak bisa mengetahuinya. Permaisuri sepertinya sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Dan tidak mungkin Xiaoyan jatuh di sini. Jika dia tidak pergi, mungkin ada seseorang di belakangnya. Dari awal pertempuran hingga saat ini, Zuchi memandang Permaisuri dan selalu merasa bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Melihat Taiksu yang keluar dengan kekuatan penuh, itu mungkin tujuan sebenarnya dari Permaisuri. Namun, Permaisuri belum berbicara sampai sekarang. Dan jika ini terus berlanjut, setiap kali ada penundaan, korban dari Istana Dewa Perburuan akan tak terukur. Agar Istana Berburu Dewa tumbuh menjadi kekuatan yang begitu besar, Zuchi tidak acuh dan menganggap hidup bukan apa-apa. Dia peduli dengan kehidupan semua orang di Istana Dewa Berburu. Karena mereka adalah darah Istana Dewa Pemburu. Semuanya. Istana Dewa Berburu hanya ada dengan kekuatan semua orang. Zuchi melihat sosok-sosok yang meninggal secara tragis itu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati? Permaisuri, teriak Zuchi. Tubuhnya sedikit gemetar. Dan ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu tidak dapat menahan sebatang dupa paling banyak. Dalam waktu singkat ini, Zuchi tidak dapat mengendalikan kelangsungan hidup seluruh Istana Dewa Perburuan. Dan tidak ada kekaguman di depan hidup dan mati.
Permaisuri tidak melihat ke arah Zuchi, tetapi melihat sosok perkasa Taiksu yang bergegas maju. Kepalanya sedikit miring. Tiba-tiba, dari suatu tempat di kehampaan, panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan setiap bulu panah mengeluarkan suara angin yang pecah. Dan kemudian dengan kencang datang mengaum dari segala arah. Sosok-sosok yang berlari kencang itu terkejut dan segera meluncurkan pertahanan. Untuk sesaat, percikan api memercik kemana-mana. Dan bulu panah yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan cahaya biru. Lalu dengan panik memberondong semua orang di Taiksu. Hujan panah tidak berlangsung terlalu lama. Hanya sesaat. Tetapi menyebabkan semua pendukung Taiksu mandek di kehampaan. Dan tidak ada dari mereka yang bisa bergabung dengan medan perang dengan lancar. Tujuan dari hujan panah tampaknya untuk menghentikan mereka. Tetapi tingkat hujan panah ini tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada mereka. Sehingga hanya bisa menghentikan mereka sesaat. Tapi saat mereka akan memulai lagi, tiba-tiba, distorsi mulai muncul di kehampaan di depan mereka. Tepatnya, itu adalah area kehampaan yang luas di sekitar mereka yang terdistorsi. Suasana kuno dan tandus menyebar di kehampaan ini di mana tidak ada yang seharusnya ada. Kekosongan yang terdistorsi menyelimuti semua orang di dalamnya. Dan aura kehancuran berangsur-angsur menjadi lebih tebal dan lebih jelas. Dalam kehampaan di mana tidak ada apa-apa, pelangi berwarna-warni muncul. Pelangi langsung mengalir melalui seluruh ketiadaan yang gelap gulita. Dan warna-warna indah menyebar. Dan bagian atas kepala bukan lagi ketiadaan. Di bawah mereka, pilar batu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Dan kemudian melesat ke langit, berubah menjadi pilar satu demi satu. Setelah hanya beberapa napas, tempat di mana setiap orang berada bukan lagi ketiadaan, tetapi muncul di ruang dengan langit dan bumi, memancarkan atmosfer bergelombang kuno dan liar. Zuchi tiba-tiba menyusut pada saat ini. Matanya melihat sekeliling. Napasnya tampak tersendat saat ini. Dan dia sepertinya tidak dapat menerima pemandangan di depannya. Itu pilar Optimus. Aku hanya pernah melihatnya di satu tempat. Tapi tempat itu seharusnya sangat jauh dari sini. Mengapa mereka muncul di sini? Zuchi tampak terkejut dan berpikir. Tidak. Tepatnya. Mengapa mereka muncul di sini? Dia telah jatuh. Dan dia masih memiliki sarana untuk memindahkan istana abadi Nirvana ke sini. Memikirkan hal ini, Zuchi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Memikirkan kembali dia sebelumnya. Apa yang dia lakukan itu konyol. Bahkan jika permaisuri jatuh, dia ingin menghancurkan istana dewa perburuannya. Tetapi ini dapat dilakukan dengan beberapa gerakan. Dan dia masih ingin melawan permaisuri. Ada beberapa rumor ada kekuatan menakutkan tapi itu hanya rumor. Tapi juga akan dilemahkan oleh waktu. Lambat laun rumor tersebut menjadi rumor. Dan rasa takutnya tidak lagi menakutkan. Pada akhirnya dia berpikir bahwa dia cukup kuat dan mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Saya pikir saya telah mendaki gunung yang tinggi itu. Tetapi ketika saya melihat ke atas, saya menyadari bahwa saya masih berada di kaki gunung.